Nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu sekalian, seperti yang saya sudah ungkapkan sebelumnya, bahwa alhamdulillah itu mengandung makna-makna yang tersirat. Dalam arti, kalau Al-Quranul Karim berisi alhamdulillah, ya, itu mengandung banyak hal yang dapat diungkap, ya. Kalau dia mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin, berarti ada hal-hal yang bisa diungkap yang bobotnya lebih tinggi. Kalau diawali dengan kul alhamdulillah, kalau diawali oleh kul alhamdulillah, beritahu, katakan, maklumkan bahwa itu persoalan-persoalan besar bagi kita, ya. Ada 5 dalam Al-Quran yang mengatakan kul alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu pada keadaan sekarang di dunia, sebab ada substansi di akhirat dan ada substansi di dunia. Kalau itu di dunia, artinya biasa saja, ya, sesuatu hal yang perlu kita pelajari dan perlu kita hayati. Kalau substansinya di akhirat, itu mengandung makna yang lebih tajam untuk kita hati-hati, ya, untuk kita persiapkan dengan baik, ya, untuk kita hayati lebih dalam, karena disitulah alhamdulillah yang merupakan prestasi kita di akhirat. Baiklah, kita sudah sampai satu alhamdulillah menggambarkan di dalam surah Al-Kahfi, ya. Alhamdulillah berkat turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW yang isinya lurus, tidak bengkok. Nomor 2, alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya perkara besar, ya, di mana alhamdulillah kita ucapkan terkait dengan istidraj yang mungkin berlaku, godam yang akan menimpa diri kita pribadi. Ada juga istidraj berkenaan dengan siapa-siapa yang berkuasa, sehingga akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebabkan oleh yukadzibu bihadzal hadis, yang mengakibatkan membohongkan, ya, atau melawan, ya, dari hadis, dari Al-Qur'an Karim dalam makna yang lebih dalam, ya, sudah saya jelaskan. Bihadzal hadis, bi itu menunjukkan fokus, hadza, ya, fokus kepada ini al hadis. Sekarang kita yang keempat, yang ketiga, alhamdulillah bermakna kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat nanti terhadap janji-janji Allah yang ditepati. Karena kita sudah melihat sendiri, ya, bagaimana janji-janji Allah itu ditepati di akhirat, ya. Untuk itu mari kita lihat, mari kita persiapkan, mari kita pahami janji-janji Allah kepada kita, baik di dunia maupun akhirat. Kalau janjinya di dunia,
Maka kita harus waspada. Kita monitor, ya, apakah janji-janji itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Gitu. Sebab janji-janji Allah itu merupakan janji untuk meningkatkan kita, ya, untuk meningkatkan kita. Gitu. Kalau kita tidak bisa tahu itu, rugilah kita, ya. Kok nggak naik ibarat orang sekolah, ya, kok nggak naik ini, kok nggak dipenuhi, ya, ada apa yang salah gitu, ya. Tapi mari kita dalami dulu, fokus di dalam janji itu. Nanti janji-janji Allah di dalam kehidupan kita di dunia maupun kehidupan di akhirat kita telusuri, ya. Kalau kita nanti bicara soal janji Allah, maka saya akan kaitkan dengan alhamdulillah yang ketiga, yaitu alhamdulillah berkenaan di dalam surah Az-Zumar, ya. Surah Az-Zumar surah nomor 39, ya. Karena ayat yang berada di yang terakhir, ya, di 70, ya. Saya akan ilustrasikan dulu, ya, supaya kita tahu bahwa ada janji Allah gitu, ya. Jangan kita kadang-kadang kita janji Allah tapi nggak tahu janji yang mana gitu, ya. Yaitu di dalam surah Yunus antara lain, ya. Janji Allah tuh gitu, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya yang beriman dan beramal soleh, solihat, yang beriman. Kalau panggilan yang beriman itu artinya orang yang beriman dan terus dalam proses menuju kesempurnaan iman, gitu, ya. Jadi kepada siapapun diberikan Allah janji seperti ini. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Akan kami beri petunjuk, ya, akan diberi petunjuk Tuhanmu biimanihim, karena keimanannya. Jadi kalau petunjuk Rabb, ya, petunjuk Rabb itu petunjuk Tuhan yang mencipta, mendidik, ya, mengatur manusia, khususnya manusia dulu, ya, sehingga mendidik kita menjadi lebih baik, lebih takwa, lebih segala macam, ya. Rabb, makanya dibikin Rabb. Yahdihim rabbihim rabbuhum biimanihim, ya. Nah, kita monitor. Kalau nggak bergerak-gerak, nggak maju-maju, itu berarti amal dan iman kita itu ada yang nggak beres, gitu, ya. Ada nggak beres. Apakah karena ria? Apakah kena ujub, ya? Mungkin kita merasa amal kita itu yang paling sempurna, gitu, ya. Sehingga kita menganggap yang lain-lain itu kayaknya kurang, gitu.
Ya, kalau kita beribadah, maka kita fokuskan pada diri kita. Ya. Sehingga kalau nggak naik-naik, ya udah sudah naik-naik. Bagaimana kita tahu naik? Ya, bagaimana kita tahu naik itu? Ya. Satu, kalau kita melakukan sesuatu yang tidak semestinya. Ya. Orang beriman dan orang soleh itu bukan yang tidak semestinya salah. Misalnya, kita nonton pertandingan bola kaki, ya. Sampai subuhnya tidak ke masjid. Itu artinya ada hal yang kita perlu perbaiki. Jangan sampai kita tidak ke masjid, jangan sampai kita tidak tahajud, ya kan gitu. Kemudian kalau kita sembahyang tahajud, lama-lama ada keinginan kita, ya, untuk mungkin yang tadinya 3, ini supaya tertiblah menjadi 5, menjadi 7, 9, 11, gitu kan? Biasanya sekitar setengah jam ya, 11 itu. Pengen lebih lama lagi. Mungkin keinginan kita untuk menghafal surah-surah gitu, ya. Yang tadinya tidak hafal sekarang menjadi hafal. Misalnya surah Al-Muluk, ya. Surah Al-Qiyamah, Al-Haqqah gitu, ya. Itulah yang dimaksud dengan. Begitu juga dalam hal mungkin berinfak gitu. Selama ini kita infak 100.000 misalnya, kita tingkatkan 200.000. Selama ini kita nitif aja, ya, nitif pada seseorang atau pada organisasi, ya. Mungkin ada keinginan kita menyantuni anak yatim secara langsung. Kita kunjungi rumahnya, kita datangi sambil membawa infak yang kita akan berikan pada orang-orang miskin. Itu melihat bagaimana rumah mereka. Kita tidak tahu, tidak akan mempunyai empati, rasa solidaritas yang tinggi kalau kita tidak melihat. Makanya Rasulullah menganjurkan kalau anak yatim itu digosok kepalanya, kalau miskin itu datangi rumahnya, ya. Kita tidak tahu rumahnya, mungkin masih besarlah dapur kita. Di situ dia tidur, di situ dia masak, di situ dia menerima tamu, ya. Tentu kalau kita datang pasti, ya, disediakan air putih gitu. Air putih yang kita disediakan di kita itu tentu dalam hati kita tuh biasa mungkin minum yang air yang bersih, tersirat dalam hati kita, ini air dari mana? Oh, dari sumur. Kayaknya kelihatannya sumurnya berdekatan dengan WC. Tentu begitu perasaan kita, ya. Silakan duduk. Tahu kita duduk pada tikar yang mungkin tidak layak. Nah, perasaan empati itu akan mengembangkan diri kita. Sehingga kalau kita berinfak, memberikan melalui organisasi, melalui kegiatan pengumpulan infak, tergerak kita untuk melihat sendiri, untuk menyentuh sendiri, ya, perasaan, mengembangkan diri kita. Maka kita akan menjadi orang yang berinfak dalam keadaan sempit maupun lapang. Itu tidak mudah itu. Ya, harus sisi kejiwaannya berkembang. Kalau orang yang sudah sanggup melihat orang-orang miskin, kita perhatikan, ya, kita akan timbul empati kita. Anak yatim yang sekolah,
timbul pikiran kita, bagaimana sih kelangsungan hidup anak yatim itu? Tidak cukup hanya di dalam kotak saja memberikan gitu ya. Sehingga kita misalnya dalam keadaan sempit lah katakanlah, kita kan merasa bahwa kesempitan kita yang kita alami tidak sesempit mereka. Penderitaan yang kita hadapi tidak sedalam penderitaan mereka, yang kadang-kadang hari-hari nggak mentuh, apa bisa makan, apa bisa bayar uang sekolah bulan ini gitu. Maka timbul dalam hati kita, saya berinfak dalam keadaan sempit atau lapang. Sebetulnya itu tidak perlu dikatakan. Apabila jiwa kita sudah tertanam bahwa orang ini harus dibela, ya, sehingga kita berusaha untuk memberikan santunan kepada mereka supaya bisa sekolah dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu, misalnya secara pribadi tidak mampu, kita gerakkan orang bersama-sama, ya. Dengan bersama-sama itu jauh lebih kuat dan lebih sustainable, lebih berkesinambungan. Itulah janji Allah kepada kita. Itu bersatu janji Allah kepada kita, ya. Saya berikan contoh yang seperti, kalau perasaan kita nggak bergerak ke arah itu, berarti ada sesuatu yang belum baik dilaksanakan. Dalam segala hal ya, itu contoh saja. Ya, satu dalam berinfak, kemudian dalam sholat, dalam baca Quran. Ya, tetap aja 3 saja yang pokoknya itu pasti berkaitan dengan 3. Sebab ketakwaan itu dibangun dari 3 pilar itu, ya, didasarkan pada 3 pilar itu. Yang itu dikerjakan setiap hari dan setiap menit, ya. Kalau haji, umroh itu ada waktunya. Itu sebagai 3 ini pokok. Yang lain-lainnya ya terkait juga, tapi karena waktunya itu yang tidak, misalnya korban hanya setahun sekali dan sebagainya. Tapi yang 3 itu merupakan pokok, ya. Ya, itulah supaya tahu, paham bahwa yang dimaksud itu seperti itu, ya. Mari kita kembali kepada surah Az-Zumar. Nah, kita sampai di akhirat nanti kan sampai pada titik kulminasi, ya, titik kulminasi janji Allah, ya, baik janji Allah yang negatif maupun positif. Yang negatif artinya masuk neraka, yang positif artinya masuk surga, ya. Mari kita baca halaman 466. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathna al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'dahu, yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami. Wa awrathnal ardha natabau, ya, tinggal di sini, minal jannati, di dalam surga, haitsu nasya,
dimanapun kami kendaki, ya. Fa ni'ma ajrul amilin, maka itu surga dalam sebaik-baiknya pahala, ya, sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang melakukan. Jadi kita harus punya kemampuan mengembangkan ilmu yakin. Jadi ilmu yakin, janji Allah kepada kita, ya, kalau untuk urusan di dunia itu akan kita rasakan dalam tingkat ainul yakin dan hakul yakin, ya kan gitu. Tapi kalau urusan akhirat harus tingkat ilmu yakin, ya. Kalau akhirat itu ilmu yakin, kalau dunia bisa berkembang dari ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, ya. Jadi ibarat kalau akhirat itu saya upamakan suatu keadaan misalnya di hutan. Di hutan bunyi ngaumnya harimau katakan, ya gitu. Harimau itu bunyi harimau. Maka orang di sekitar kita yang tahu itu harimau, misalnya orang hutan, orang yang berada di hutan, ya kasih tahu itu harimau itu. Gitu. Tapi tidak terlihat. Maka kita harus pahami dengan ilmu yakin. Maka kita menyingkir dari daerah, menjauh dari daerah itu karena ilmu yakin. Tapi kalau kita baru yakin bahwa itu harimau, kita mau lihat dulu, nah itu celaka gitu, ya. Kalau kita sampai ainul yakin, kita lihat, nah celaka kita, ya gitu. Maka di dalam hal-hal akhirat cukup sampai ilmu yakin, ya. Tapi kalau mengenai janji Allah di dunia ini, kita bisa ilmu yakin, bisa ainul yakin, bisa hakul yakin, ya kan gitu. Kita seperti kemarin istidraj, ya. Kita tahu bahwa banyak orang yang korupsi, ya, yang bermiliar-miliar, terus dia sakit, dia mati, ya. Itu istidraj itu, ya. Kalau tidak sempat kita bertobat, tidak sempat kita merenungi kesalahan-kesalahan kita, maka itu termasuk istidraj, ya. Hancur kita, kan gitu. Kita dalam keadaan maksiat, dipermalukan di dunia ini, dan ditangkap, ya, pakai baju kuning sebagai tahanan, kemudian meninggal, memalukan, ya. Itu istidraj itu. Nah, kita bisa hakul yakin dalam hati kita, ya gitu. Nah, ini diawali oleh mulai ayat 21. Ini sekadar ilustrasi, ya, bagaimana Allah menggiring kita, ya, kita masuk surga ataupun masuk neraka itu digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Berombongan-rombongan, ya. Tidak ada yang istimewa berombongan-rombongan, tapi ada juga, ya, nanti kita lihat ayat-ayatnya nanti, ya, yang istimewa. Ibarat orang masuk surga, kalau yang lain-lain digiring, ya, dia didatangkan garparata, ya, didatangkan mesin tangga seperti di pesawat udara itu, seperti di lapangan terbang itu neraka itu, surga itu didekatkan kepadanya, ya. Nah, mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Orang-orang kafir digiring masuk neraka jahanam secara berombongan, ya. Secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepada pintu neraka, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, pintu neraka, ya. Wa qala lahum jazaa'atuha alam ya'tikum rusulun minkum. Bertanya malaikat, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat, yatsluna alaikum ayatihi ayati rabbikum, membaca ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa, yang mengingatkan kamu tentang pertemuan ini, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, yaumikum hadza. Qalu bala, mereka berkata benar, walakin haqqat kalimatul adzab, akan tetapi benar, tapi tetap keputusan kalimat azab itu berlaku bagi orang-orang kafir, ya. Sekadar check and recheck, malaikat itu check and recheck, yes. Ini style dari Al-Quran, ya. Orang mau masuk neraka, ya, ada pengecekan. Apakah tidak pernah rasul-rasul datang kepadamu, nah, gitu, ya. Itu standar prosedur. Jangan sampai ada yang salah, gitu, kira-kira begitu. Padahal tidak, ya. Demikian telitinya Al-Quran mengajarkan kepada kita. Itu sebenarnya ajaran kepada kita, ya, untuk mengecek sudah belum tahu ada janji Allah kepada kita selama di dunia ini. Kita bilang, oh nggak tahu, nah, itu artinya perlu tahu, ya, mengajarkan kita untuk check and recheck, ya. Sebaliknya, yang masuk surga, qila dakhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Sebentar, masih yang masuk neraka, ya. Dikatakan kepada mereka, masuklah pintu-pintu neraka jahanam ini, kamu kekal di dalamnya. Fabi'sal maswal mutakabbirin, tempat seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Sebenarnya masuk neraka itu disebabkan kita sombong, ya. Sombong pertama, menganggap enteng orang, ya, menganggap kecil yang lain, ya, tidak menghargai orang lain, satu, ya. Kedua, mendustakan ayat-ayat Allah. Itu saja sombong itu. Bisa saja kita masuk neraka karena kesombongan kita, karena kelalaian kita, ya. Al-Quran tidak kita pahami, ya, tidak kita telateni sehingga tidak paham. Nah, sebaliknya kita punya akal, karena akal kita sangat jauh pikiran kita, gitu kan, akal, sehingga kita melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak tahu bagaimana Allah bersikap, Rasul bersikap mengenai masalah sesuatu. Terus kita vokal begini menurut kita, misalnya
Kalau misalnya prinsip ya, bahwa orang Islam itu dilarang untuk memperoleh pimpinan yang bukan Islam. Itu prinsip dalam Al-Quran begitu. Jadi kalau kita mengatakan tidak begitu, itu salah penafsiran, itulah mendustakan Al-Quran. Ya. Tapi kalau kita katakan, ya memang begitu, ya. Tapi dalam kasus si A misalnya, gitu kan? Mengapa kita dilarang untuk memilih atau memperoleh pimpinan yang bukan Islam? Itu logika umum itu, ya. Siapapun juga begitu, ya. Begitu juga orang-orang agama lain sama, ya. Nah, ayat itu supaya tidak didustakan, ya. Kita yakinin, ya memang benar. Tapi dalam kasus si A misalnya, si A ini tampaknya walaupun bukan golongan kita, rekodnya itu selama ini memang adil, memang berbuat baik, ya, dan seterusnya. Itu lain persoalan, gitu. Dia tidak mendustakan Al-Quran, tapi tidak melaksanakan dengan alasan-alasan yang tertentu yang masuk akal. Itu namanya tidak mendustakan Al-Quran, ya. Karena memang ada hal yang harus fleksibel, ya. Sudah itu dikatakan ini bukan pimpinan yang top, gitu, ya. Pimpinan yang tidak top, pimpinan masih di level bawah, ya. Sehingga kalau ada penyelewengan, penyimpangan yang kita kira merugikan umat Islam, bisa ditegur oleh yang lebih tinggi seperti itu, ya. Itu yang penting itu. Jadi ibarat teman saya dulu, teman saya termasuk kakak lah, ya. Dulu zaman dulu kan di pajak itu masih zaman jahiliyah, ya. Dia bilang, ya memang salah deh Maladi, salah gitu, ya. Tapi kita situasi yang begini, ya kita ikuti aja katanya, ya. Walaupun salah, ya, seharusnya tidak demikian. Kita ikuti sambil kita punya prinsip, ya. Jangan menekan orang, ya. Justru kita menolong orang, gitu, ya. Itulah, itu yang dimaksud kita, berarti kita berdosa tapi tidak mendustakan, gitu, ya. Mari lanjutkan dengan yang masuk surga. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, digiringlah orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, Rabbuhum ilal jannah di zumaro, berombong-rombongan juga. Ingat di sini, orang yang masuk surga itu orang yang takwa loh, bukan orang beriman, ya, bukan alladzina amanu, bukan, ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum, yang bertakwa, ya, ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum. Nah, orang masuk surga juga ada malaikatnya yang nunggu mengucapkan salam, gitu, ya. Masuk, salam, semoga kamu selamat di dalam surga. Tibtum, beruntunglah, berbahagialah, kata malaikat. Tibtum fadkhuluha khalidin, beruntunglah, masuklah kalian di surga yang kekal di dalamnya. Terus orang-orang mengatakan waqalu alhamdulillah. Nah, itu puncaknya, ya, puncak kulminasi
alhamdulillah berkenaan dengan janji-janji Allah. Tapi janji-janji Allah itu ada di sementara kita di dunia juga gitu. Harus disikapi dengan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin enggak kita? Seandainya kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita rasakan betul-betul Allah itu memberi petunjuk kita hakul yakin, ya, berkembang hakul yakin. Tapi kalau urusan akhirat jangan sampai ainul yakin, cukup sampai ilmu yakin, ya. Saya kira nanti kita lanjutkan, ya. Saya lebih cenderung karena alhamdulillah itu mengandung banyak hal-hal rahasia yang tersirat untuk menjadikan pegangan kita di dalam hidup. Saya lebih cenderung untuk menyelesaikan alhamdulillah, ya, tambah sekali-sekali yang lain, ya. Nanti besok kita yang keempat, ini 3 jadi, ya. Alhamdulillah berkenan dengan surah Kahfi, alhamdulillah berkenan dengan istirahat. Sekarang alhamdulillah berkenaan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita semakin meyakini, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.